Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas limpahan rahmat nikmat yang telah diturunkan kepada kita. Sehingga dengan rahmat dan nikmat dari Allah tersebut, kita masih bisa menjalankan segala kewajiban kita kepada Allah dengan baik. Dan itu patut kita syukuri, untuk menjadikan kita hamba yang berpredikat abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur dengan nikmat dari penciptanya. Selawat berangkai salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selalu berselawat kepada beliau, kita termasuk umatnya yang berhak mendapat syafaat dari beliau, baik itu di dunia, terlebih lagi di akhirat kelak. Pemirsa Kilau Ramadan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengajukan sesuatu kepada seseorang, tentu yang kita harapkan apa yang kita ajukan itu diterima oleh orang tersebut. Ketika ada seseorang mengajukan lamaran untuk bekerja, yang ada di benaknya dan ada di hatinya tidak ada lain harapan diterima lamarannya. Kalau kepada manusia saja seperti itu, bagaimana kita kepada Allah? Tentu kita berharap doa permohonan yang kita panjatkan kepada Allah itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu indahnya, begitu nikmatnya, begitu enaknya, dan begitu bahagianya kita ketika kita berdoa kepada Allah dan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi disinilah manusia kadang-kadang jiwa ketergesa-gesaannya, tidak sabarnya itu mengalahkan segala-galanya. Berdoa sekarang bagaimana diijabah langsung oleh Allah? Coba berkaca kepada pengalaman daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana beliau berdoa pada zaman beliau dengan doa untuk dijadikan kota ini kota yang baik, makmur dan seterusnya. Yang menikmati siapa? Orang-orang Saudi sekarang yang menikmati. Sudah ribuan tahun baru diijabah. Kita kalau ingin doa-doa kita diijabah oleh Allah, permohonan kita dikabulkan oleh Allah, kita harus tahu cara-caranya. Jangan hanya berdoa seenaknya. Tanamkan dalam hati kita suatu keyakinan bahwa doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan kita sudah tidak ada, di dalam hati sudah tidak yakin kalau doa kita akan diijabah oleh Allah, bagaimana kita berdoa? Bagaimana kita mendapatkan apa yang kita inginkan? Jadi tanamkan dalam hati kita suatu keyakinan bahwa Allah akan mengijabah doa kita. Dan kita juga harus tahu waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu di mana Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Usahakan dan biasakanlah berdoa ketika dalam keadaan sujud,
Karena di saat itu kita lagi merendahkan diri kepada Allah. Mengakui kita lemah, mengakui kita tidak ada apa-apanya. Kita berdoa dengan ikhlas ketika kita sujud. Insya Allah akan diijabah oleh Allah apa yang kita inginkan. Dan berdoalah juga ketika jeda antara azan dan iqamah, itu juga waktu yang mustajab. Waktu yang diijabah oleh Allah. Waktu di mana Allah insya Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan. Dan berdoalah juga di sepertiga malam. Karena waktu itu waktu yang sangat istimewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ini kita laksanakan dengan baik, maka apa yang kita inginkan tadi dengan terkabulkannya doa kita oleh Allah itu akan bisa kita nikmati. Dan selain daripada itu, agar supaya kita mendapatkan doa yang diijabah oleh Allah, perintah dari Rasulullah, bacalah Al-Quran dan hatamkan Al-Quran. Karena ketika orang itu membaca dan menghatamkan Al-Quran, maka Allah menjanjikan bagi orang tersebut doa yang akan dikabulkan. Permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu belum bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk mendapatkan balasan dari terkabulnya doa-doa kita kalau kita panjatkan kepada Allah. Dan itu lewat sholat tarawih yang kita laksanakan pada malam ke-24 ini. Karena fadilah dari sholat tarawih pada malam ke-24, Allah akan memberikan kepada pelakunya 24 doa yang mustajab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan semuanya itu dengan baik dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disebutkan dari awal sampai yang akhir. Karena ketika doa kita diijabah oleh Allah, maka semua apa yang kita inginkan akan bisa kita terima dan nikmati. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana caranya kita selalu berbaik sangka dengan Allah? Ya. Padahal kita berdoa, doa yang kita panjatkan belum terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan menurut perasaan kita. Ya. Itu menurut perasaan kita. Doa itu doa yang dipanjatkan oleh semua orang Islam itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada yang fujatan, ada yang seketika, ya. Ada yang ditunda, ada ketika dia sudah kembali kepada Allah. Tidak semuanya seketika itu juga. Tapi yang jelas Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Jadi kalau kita yakin akan firman Allah, ud'uni astajib lakum, maka kita akan bisa menghilangkan prasangka-prasangka tidak baik kepada Allah. Kenapa? Innallah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Ketika Allah menyampaikan, berdoalah kepadaku, maka aku akan menjawab doa-doa kamu. Ya. Mohonlah kepadaku, maka aku akan berikan apa yang kamu mohonkan kepadaku. Jadi untuk berbaik sangka kepada Allah, ya kita rasakan nikmat-nikmat yang kita nikmati, kita rasakan, kita peroleh tiap harinya. Ya. Itu merupakan cara kita untuk memupuk hal yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan semua apa yang disampaikan tadi menjadi tambahan ilmu buat kita semua dan bermanfaat buat kita semuanya. Sebelum kami akhiri, kami sampaikan kepada semua pemirsa Kilau Ramadan, selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu meridai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.